Kita masuk ke materi yang ke di sebelah saya yang ke itu manajemen produksi program pertelevisian. Terkait manajemen produksi pertelevisian. Nah, itu Kartini udah gabung lagi kan? Kenapa putus-putus jaringannya ya? Jaringan, Pak. Iya, keluar-keluar terus, Pak. Ya nggak apa-apa. Penting asal udah join berarti absennya udah hidup tuh. Oke? Keluar sendiri. Iya, memang kayak gitu kalau jaringan kurang bagus nggak apa-apa. Jadi kita masuk kepada manajemen produksi. Ya untuk di pertelevisian ini. Ya, ini agak lambat PowerPoint ini. Ini pertemuan ke-12 manajemen produksi program pertelevisian. Jadi kemarin kita sudah belajar manajemen redaksi untuk televisi. Ini kita belajar juga lagi manajemen produksi program. Jadi ini menyangkut masalah produksi programnya. Kemarin kan secara umum pertelevisian itu manajemennya yang bagus seperti ini. Ini kita mulai menjurus kepada untuk produksinya, program produksinya. Paham maksudnya? Nanti dikirain kok mirip-mirip materinya kan gitu. Tapi ini kita khusus masalah produksinya. Iya. Jadi manajemen produksi, semua kegiatan, aktivitas proses pembuatan produksi, program televisi, atau video sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, jadi semua kegiatan, aktivitas pembuatan produksi, program televisi sesuai dengan rancangan. Jadi dirancang dulu sesuai yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi seperti itu manajemen produksinya itu. Pertama merancang atau mendesain produk acara TV itu kita harus merumuskan, menyusun bentuk acara teknik perwujudan produk acara TV itu. Kemudian merancang atau mendesain jadwal produksi acara TV. Itu menyusun, menetapkan, mengatur waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan proses produksi acara televisi itu. Nah, kemudian mendesain budget atau anggaran. Jadi menyusun, merumuskan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pembuatan produksi. Ya termasuk ini film kan. Kalau memang mau kita memproduksi film ya kita harus tahu budgetnya dulu. Berapa nih biaya film ini. Nah, seperti itu. Jadi melaksanakan pembuatan produksi acara TV itu melakukan aktivitas atau kegiatan perwujudan yang telah dirumuskan atau ditetapkan dalam jadwal, rancangan produk, proses, jadwal, dan budget. Nah, jadi melacak kemajuan pelaksanaan produksi, ya juga melakukan pemantauan atau mengecek pelaksanaan produksi agar selalu sesuai dengan rancangan produksi yang telah ditetapkan. Kemudian merevisi rancangan. Jika dalam produksi siaran televisi itu kira-kira perlu direvisi, ya direvisi itu. Koreksi lah maksudnya perbaikan penyesuaian dengan rancangan apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan perwujudan. Ya kalau ini jangan kayak gitu lagi umpamanya. Jangan kita buat film itu lagi atau bintang filmnya ganti bisa saja kan. Atau umpamanya tentang radio. Atau acara khusus atau picture di televisi. Coba kita tengok kehidupan nelayan di Sinaboy mamanya. Nah, itu bisa saja. Pertama rencananya awalnya kehidupan nelayan di Penipahan mamanya kan. Coba gantilah arahkan ke Sinaboy. Itu bisa saja dirubah seperti itu. Merevisi namanya. Jadi merancang produk acara TV itu merumuskan pesan, bentuk, teknik perwujudan, shoot, serta storyboardnya. Sedangkan rancangan adalah hasil rumusan, pesan, bentuk, teknik, perwujudan, serta storyboardnya. Merumuskan pesan, sedangkan rancangannya adalah hasil rumusan. Kemudian merancang dan mendesain produk acara TV atau film
itu melakukan analisa skenario dulu, kemudian menyusun breakdown skenario, survei atau hunting. Jadi perlu juga survei. Jadi kalau umpamanya kita harus ada membuat sebuah konten di sebuah daerah terpencil umpamanya, ya mungkin sebelum kita mendatangkan hostnya atau bintang tamunya, kadang umpamanya artis itu kan, ya teliti dulu tempat yang mau tuju itu ada nggak tempat mandi, ada nggak tempat nginap. Nanti artis cantik ditidur di hutan kan, nggak ada tempat nginap dan tempat mandi. Oh, nangis dia nanti kan. Jadi perlu juga kadang survei atau hunting dulu. Kemudian menyusun direktor atau syuting skripnya. Kalian kan sudah pernah juga buat film di kampus. Ini berarti kalian udah mengerti nih menyusun direktor atau syuting skripnya sama Pak Jun kan? Sudah belajar ini kan? Udah belajar atau belum? Menyusun shotnya, syutingnya, umpamanya yang mau di-shot. Kalau sebuah film ini umpamanya contohnya yang mau di-shot ini nih, pengambilannya dari jauh ke dekat, dari dekat ke jauh, umpamanya lagi berjalan gitu, itu disusun. Menyusun teknik perwujudan shot, floor plan-nya, membuat storyboard-nya. Kemudian tujuan pembuatan program TV itu untuk menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan konsep kepada penonton melalui produk TV atau film. Kemudian pesan dari sebuah program TV adalah kesan yang diterima penonton setelah melihat produk acara TV tersebut. Jadi pesan dapat dilihat, disimak dari keseluruhan produk TV, film, atau akumulasi pesan yang ada dalam scene-nya. Sedangkan pesan scene adalah akumulatif pesan shoot. Jadi shoot, scene, baru pesan akumulatif secara keseluruhan. Jadi shoot dulu, untuk scene 1 umpamanya. Scene ini kalau film nih ya. Jadi kalian harus dari shoot dulu, baru nanti scene-nya tersusunlah satu scene umpamanya dari beberapa kali shoot. Kemudian scene berapa lagi? Nah, berapa shootnya? Di mana-mana shootnya. Kayak gitu produksinya. Jadi fungsi rancangan desain produk acara TV itu sasaran yang diinginkan diwujudkan produksi TV atau film standar atau pegangan dalam melaksanakan dan pengawasan produk acara TV. Jadi fungsi rancangan desain produk acara TV itu. Kemudian analisa skenario, penyusunan dan pembahasan terhadap skenario. Nah, jadi skenarionya seperti ini. Nah, ini kan terlihat ini ada bapak-bapak, ini ada ibu-ibu, ada orang tua, ini kayaknya ada anak, umpamanya kan ada ibu-ibu lain. Nah, jadi dianalisa dulu skenario kita ini seperti ini, yang kita dianalisa dulu. Nah, jadi fungsi analisa skenario itu adalah untuk menetapkan, merumuskan pesan utama, pesan setiap scene atau segmen atas dasar informasi yang ada pada sebuah skenario. Nah, lalu rumusan pesan utama, pesan scene akan digunakan sebagai ukuran standar pengujian terhadap kelayakan sebuah skenario. Jadi rumusan pesan tadi, rumusan pesan setiap scene akan digunakan untuk pengujian terhadap pesan utama. Rumusan pesan setiap shoot digunakan sebagai pengujian pesan scene. Paham? Scene dengan shoot itu udah paham kan? Scene, shoot, udah paham kan? Udah paham kan? Udah belajar kan? Kemudian rumusan pesan utama atau scene digunakan pula untuk pengujian analisa terhadap tokoh, tata visual atau set kostum, prop, make up, dan struktur dramatik. Jadi seluruh elemen visual dan verbal seharusnya mengaju seperti itu. Kemudian analisa skenario, merumuskan pesan, merumuskan analisa tokoh ini, merumuskan tata visual, merumuskan struktur dramatik dan tangga dramatik. Kemudian struktur dramatik linear, intro atau pengenalan, problem masalahnya, konflik, klimaks, ending. Nah, ini umpamanya sebuah film. Jadi struktur dramatiknya itu, jadi kalau kalian buat film, pertama kan ada intronya dulu. Nah, maka kalau film-film barat itu, kalian tengok kalau sebuah film panjang, film barat itu tetap mereka shootnya shoot santai dulu. Umpamanya laut yang lagi berjalan, kayak drone jalan gitu. Atau
pandangan sebuah kota dari udara, tetap santai dulu. Kadang orang lagi naik mobil, musik-musik, itu namanya intro atau pengenalan dulu. Nanti secara perlahan-lahan, satu persatu tokoh yang memerankan film itu diperkenalkan dulu. Jadi jangan langsung klimaks dari awal. Jadi struktur dramatik ini, kalau sebuah film, umpamanya kalian ada 10 tokoh, jadi berangsur-angsur dikenalkan dulu. Ada 5 lokasi atau 2 lokasi. Secara awal-awal itu diperkenalkan itu dulu. Jadi penonton tahu, oh ini keluarga A, ini keluarga B, ini tokoh A, ini tokoh B. Pengenalan dulu. Kemudian setelah pengenalan secara lengkap, baru dibuat problem atau permasalahannya, dimunculkan problem atau permasalahannya lagi. Lalu apa yang menjadi permasalahan? Rupanya ada bandar narkoba gitu. Udah tahu ada bandar narkoba. Ini contoh nih kan filmnya. Kemudian rupanya problem atau permasalahannya sulit diberantas, umpama ini contoh. Jadi kemudian kesulitan berantas, kemudian kita buatlah terjadi konflik. Umpamanya masyarakat marah, demonstrasi, marah, itu terjadilah konflik dulu. Konflik antara masyarakat dengan bandar narkoba, umpamanya kan. Itu salah satu contoh. Ini umpama. Atau konflik masyarakat dengan perusahaan, itu bisa saja ditunjukkan seperti itu. Kemudian harus ada klimaknya. Klimaknya itu maksudnya itu di 3/4 perjalanan film lah klimaknya itu. Enggak di tengah-tengah, jadi sekitar kalau filmnya 1 jam, menit ke-45 lah itu klimaknya munculkan di sana. Kemudian setelah klimak itu, film jangan langsung habis. Film itu harus ada ending atau penutupnya. Jadi kalau kalian buat film, jangan langsung habis. Setelah konflik, sudah terjadi bakar-membakar, orang-orang udah mati, habis langsung filmnya. Itu penonton akan terkejut. Jadi tetap harus ada ending atau penutupnya. Jadi kira-kira 1/4 film mau habis itu, ya kita buatlah penutupnya, endingnya, penutupnya. Jadi umpamanya pasca klimak kerusuhan tadi, ya apa yang terjadi, akhirnya siapa yang masih hidup, seperti apa, dan intinya jangan langsung habis, perlu ending perlahan-lahan, baru terakhir ditutup. Jadi seperti itu. Jadi buat selama ini kalian senior kalian atau kalian mungkin sudah pernah buat film juga di kampus, Bapak tengok, apakah ini telah diterapkan untuk struktur dramatiknya? Mungkin belum, karena Bapak tengok terkadang tidak ada pengenalan, tidak ada problem, tidak ada konflik, dan tidak ada klimak, dan tidak ada ending. Jadi seakan-akan hanya shooting gitu saja buat film, tak jelas seperti apa. Harus ada konfliknya. Oke? Ya, Pak. Nah, kemudian breakdown skenario itu pilahlah pengelompokan maupun menyusun secara kelompok bagian-bagian dari sebuah skenario. Jadi dipilah-pilah skenarionya. Kemudian menguraikan secara rinci dan mengelompokkan isi yang dikandung dalam skenario seperti set lokasi, nomor scene, interior, dinamik atau pemain, ekstra figuran, kostum. Ini kayak ini prop dan isi scene itu. Lalu breakdown skenario lagi berfungsi agar memudahkan, mengefisienkan dalam menguasai isi skenario. Nah, dan contohnya ini storyline-nya, shooting skripnya, breakdown itu breakdown TA-nya. Nah, ini contohnya ya, ini story-nya, shoot-nya, breakdown-nya, baru breakdown lagi. Kemudian umpamanya ini tugas kalau salah tugas harian ini. Ini tugas individu untuk manajemen redaksi ini. Nanti kalian membuat storyline atau program acara, kemudian buat di kertas. Tadi kan ada UTS Bapak kirim di grup, itu UTS bisa menunggu beberapa hari karena materinya belum Bapak ajar. Kemudian untuk membuat tugas individu, membuat storyline, program acara, kemudian print di kertas, bukan print, ini kirim dalam bentuk PDF,
Kemudian Iya. membuat storyline, program acara, kirim di web learning. Tapi ini kirim PDF juga. Atau menyiapkan satu program televisi berita. Jadi download salah satu program televisi berita. Nah, di-download saja. Umpamanya berita apa gitu yang kalian suka. Kan bisa di-download di internet kan. Nah, nanti setelah di-download, nanti kalian tengok-tengoklah. Pelajari, tengok seperti apa sih sebenarnya orang nih membuat storyline-nya, program acara tersebut. Download aja salah satu acara TV yang kalian suka ya. Nanti di-download. Pandai kan downloadnya kan, acara TV kan? Maksudnya seperti ini. Umpamanya kalian suka film Indosiar nih, umpama contoh nih. Indosiar yang lagunya kalau jam segini nih biasanya ibu-ibu suka nonton film itu tuh. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku katanya kan. Nah, ibu-ibu suka sekali film itu. Film itu juga sudah ada dalam di internet atau di YouTube. Film tersebut atau acara tersebut. Atau acara apa yang kalian suka di TV. Nanti ketik aja di YouTube. Nanti di-download ya. Di-download maksudnya seperti ini. Setelah di-download, nah, umpamanya. Atau sebuah film barat. Sebuah film barat. Sebuah film barat. Nanti film barat itu seperti ini. Nanti kasih tahu ke Bapak, umpamanya yang telah saya download film ini Pak. Atau yang ini Pak gitu. Jadi WA aja Bapak secara pribadi yang telah saya download yang ini Pak. Nanti kasih komentar kalau memang videonya bisa dikirimkan lewat WA, kirimkan ke Bapak. Kalau memang filenya besar nggak usah. Nanti judulnya saja, filmnya nanti kasih komentar sedikit tentang materi kita tadi. Storyline-nya, pokoknya yang berfungsi tentang skenario-skenarionya lah, terutama ini struktur dramatiknya ini. Nah, di sana ada pengenalannya Pak, atau film barat yang lebih terstruktur. Kalau film barat tuh Bapak yakin kalian akan lebih mengerti. Mereka sangat mengikuti ini. Makanya kualitas filmnya tuh sangat bagus dan kita menontonnya terperangah. Mereka dulu pengenalan dulu, timbullah problem. Setelah problem timbul terjadilah konflik atau pertentangan. Setelah konflik pertentangan itu pasti terjadi klimaknya. Maka kita menonton itu akan tegang. Baru nanti setelah anggaplah ini penjahatnya mati, barulah terlihat di sana endingnya. Umpamanya bintang filmnya yang dijahati tadi itu masih hidup. Biasanya dia umpamanya dibawa ke rumah sakit, datang mobil ambulan. Kan biasanya seperti itu film barat kan? Penutupnya seperti itu. Yang namanya klimaknya itu biasanya sering itu penjahatnya mati, begitulah ceritanya kalau dalam kisah sederhana ya. Mereka seperti itu. Kalau klimaknya itu terkadang pemain utamanya itu bintang filmnya ini terkadang nyaris-nyaris mati juga gitu. Makanya tegang itu kita menonton itu sedikit-sedikit begini. Sementara kalau film Indonesia terkadang mereka kurang ini pengenalan sama problem sama konflik sama klimaks ini kadang mereka tidak pisahkan. Jadi seakan-akan mereka gabungkan saja ini. Ini tidak boleh. Lebih mantap tuh problemnya duluan nampak muncul. Umpamanya perkelahian di rumah tangga, umpamanya. Intro dulu, perkenalkan dulu. Kalau seperti film di Indosiar itu pengenalannya dulu ya. Ini keluarga Bapak A dengan Bapak B. Dikenalkan dulu. Nanti ada anaknya berdua, nampak anaknya main sepeda. Pengenalan namanya dulu. Nampak dipoto lah di rumahnya seperti itu. Kemudian timbullah masalah. Kadang-kadang suami istri itu namanya berkelahi di film itu. Ada masalah sedikit. Nenek, rupanya masalah SMS atau WA atau suaminya nggak pulang kerja. Yang sering terjadi itu kan suaminya nanti selingkuh dengan sekretaris di film yang di Indosiar itu seperti itu. Timbul problem. Baru terjadilah konflik. Setelah itu problem dulu timbul. Ketahuan umpamanya. Itu baru timbul konflik. Terjadilah percecokan antara suami dan istri tersebut. Akhirnya sang suami pertamanya memilih untuk
menikah dengan wanita simpanannya gitu. Nah, seperti itu sering terjadi. Itu konflik. Selingkuh. Tapi nanti klimaknya seperti ini. Biasanya sang laki-laki itu detik-detik mau menikah dengan simpanannya itu kan klimaknya itu. Penonton sudah tegang nontonnya. Jadi juga dia menikah dengan selingkuhannya itu, umpamanya kan. Tahu-tahu di saat itulah umpamanya terbongkarlah borok selingkuhannya yang laki-laki tadi itu. Umpamanya dia perempuan tidak baik atau dia punya modus-modus tidak bagus, terbongkar dan akhirnya klimaknya itu sang laki-laki kembali ke pangkuan istrinya yang pertama tadi. Setelah mengetahui rupanya istrinya yang pertama itu yang baik rupanya. Mungkin bisa saja simpanannya itu punya selingkuhan lain, umpamanya kan. Nah, klimaknya di sana. Nanti baru endingnya dia kembali rukun berumah tangga kembali dengan kehidupan rumah tangganya yang pertama. Seperti itu kan. Kalian nengok film Indosiar itu seperti itu kan? Iya, Pak. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa nyusun skrip kalau kalian tahu kuncinya ini. Nah, tadi shootnya, scene-nya itu bisa diatur. Scene intro, namanya 1 menit lagi nih ya mau habis. Scene problem, scene konflik, scene klimaks, bagi aja 1, 2, 3, 4, 5. Lebih senang aja buat aja 5 scene. Buatlah shoot-shootnya. Dia akan menjadi sebuah film yang bagus. Coba-coba saja di rumah. Tapi untuk tugas individu kalian download. Atau kalau memang nggak bisa download, tonton saja salah satu film di internet. Nanti WA akan ke Bapak judulnya untuk tugas individu ini. Nanti setelah itu kalian komentarilah film itu. Nah, umpamanya intronya pengenalan seperti ini Pak, problemnya seperti ini, konfliknya di sini, klimaknya umpamanya jagoannya mati, penjahatnya mati tertembak gitu. Waktu klimaknya itu jagoannya hampir mati.